Hai semua, sebelum nonton video ini jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Aulia Patuke, kuliah di Universitas Iksan Gorontalo, jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ospot. Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan materi yaitu iklan media penyiaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu iklan media penyiaran. Iklan adalah berita pesan untuk mendorong atau membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Sedangkan media penyiaran adalah multimedia yang dijangkau oleh dan dipersembahkan kepada pengguna akhir sesambil dikirim oleh seorang penyedia. Jadi iklan media penyiaran adalah berita pesan untuk mendorong atau membujuk khalayak ramai agar tertarik barang atau jasa yang dipromosikan melalui multimedia seperti TV, radio, dan lain sebagainya. Belanja iklan Indonesia tahun 2005 sebesar 23 triliun. Televisi mendominasi 70% dari total belanja iklan. Jumlah audiens terbesar pada jam tayang utama prime time antara 19 dan 22 jam malam. Radio merupakan sumber informasi dan hiburan, khususnya bagi yang sedang berada di jalan raya atau dalam kondisi darurat khusus. Selanjutnya, jangkauan siaran iklan. Jangkauan siaran iklan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, stasiun penyiaran lokal. Stasiun penyiaran lokal dapat dikirim di lokasi tertentu dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan wilayah jangkauan siaran terbatas. Pada lokasi tersebut, target pengiklan di TV lokal berusaha lokal perusahaan nasional. Untuk stasiun penyiaran lokal perlu adanya sales representative. Yang kedua, stasiun jaringan. Stasiun jaringan terdapat 2 pihak dalam sistem siaran berjaringan. Yang pertama, stasiun jaringan atau disebut stasiun induk, penyiaran program. Yang kedua, stasiun lokal, terdiri dari stasiun lokal independen dan stasiun lokal afiliasi yang bekerja dengan stasiun induk untuk menyiarkan program stasiun induk di wilayah lokal. Kemudian beriklan di stasiun jaringan. Pemasangan iklan cukup berhubungan dengan stasiun induk atau perwakilan sehingga dapat menjangkau wilayah siaran yang ditentukan. Yang ketiga, stasiun penyiaran nasional. Di Indonesia terdapat 11 stasiun TV nasional yang berlokasi di Jakarta. Indonesia selama bertahun-tahun menerapkan sistem penyiaran secara terpusat, di mana sejumlah stasiun TV berlokasi di Jakarta tetapi mendapat hak untuk melakukan siaran secara nasional. Sistem ini dinilai tidak demokrasi dan adil karena menutup peluang daerah untuk mengelola penyiaran di daerah sendiri. Selanjutnya, kekuatan iklan televisi. Kekuatan iklan televisi terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, daya jangkau luas. Pemasar dapat mempromosikan produk secara serentak dalam wilayah yang luas. Cocok untuk mengiklankan produk konsumsi massal. Yang kedua, selektivitas dan fleksibilitas. Dari komposisi program siaran dapat menjelaskan bagaimana segmentasi dari komposisi audiens. Penelitian di Asmerians menggemar acara pertandingan olahraga mengkonsumsi minuman bir lebih banyak daripada audiens lainnya. Yang ketiga,
Fokus perhatian. Jika audiens tidak menekan remote control, perhatikan audiens akan bertunjuk kepada iklan yang muncul layar televisi. Berbeda dengan surat kabar, pembaca dapat mengabaikan iklan yang ada sudut bawah halaman koran. Yang keempat, kreativitas dan efek. Iklan yang disiarkan TV memiliki kekuatan personalitas manusia untuk mempromosikan produknya. Yang kelima, prestis, status yang lebih tinggi ketika perusahaan periklanan di TV. Yang keenam, waktu tertentu, untuk mengejar target konsumen yang menonton pada WiFi. Selanjutnya, kelemahan iklan televisi. Biaya mahal, informasi terbatas, selektivitas terbatas, penghindaran, dan tempat terbatas. Selanjutnya, kekuatan iklan radio, yaitu biaya iklan murah. Biaya produksi iklan lebih murah dan lebih cepat diselesaikan dibanding iklan TV. Yang kedua, selektivitas. Format siaran radio dan musik mengikuti segmentasi tertentu. Ketiga, fleksibilitas. Iklan mudah diperpanjang. Mental emergen. Radio memiliki kemampuan untuk menciptakan visualisasi sendiri dalam otak audiens. Dan promosi terpadu. Perusahaan dapat melibatkan radio secara langsung dalam kegiatan promosi. Selanjutnya, kelemahan iklan radio terbagi menjadi 5, yaitu kreativitas terbatas, tidak menyediakan gambar visual. Yang kedua, fragmentasi, audiens sangat selektif dan jumlah terbatas. Yang ketiga, perhatian terbatas, mendengar radio menjadi kegiatan selingan. Yang keempat, riset terbatas, pemasangan iklan kurang memiliki informasi tentang audiens. Yang keenam, persaingan, rata-rata durasi iklan radio 10-12 menit dalam setiap 1 jam siaran. Selanjutnya, strategi siaran iklan terbagi menjadi 2. Yang pertama, jumlah audiens. Salah satu yang mempengaruhi tingkat penjualan suatu barang atau jasa adalah suatu calon pembeli atau prospek yang bisa dihubungi. Yang kedua, susunan audiens. Riset menunjukkan usia 18-49 tahun adalah pasar saling berpotensi. Selanjutnya, kontrak siaran iklan. Partisipasi pemasangan iklan terbagi menjadi 6, yaitu sponsor tunggal, sponsor bersama, iklan partisipasi, iklan kerjasama, barter, dan berdasarkan penjualan. Selanjutnya, waktu penyiaran iklan terbagi atas 3 bagian, yaitu waktu tetap. Kesepakatan ini disebut juga dengan fixed time atau fixed position. Ini adalah bentuk kesepakatan penempatan iklan yang paling mahal. 2. Waktu tertentu disebut juga dengan run of the schedule, adalah kesepakatan di mana waktu penayang suatu iklan ditentukan oleh stasiun penyiaran dan bukan ditentukan oleh pemasangan iklan. Yang ketiga, preemptibility adalah bentuk kesepakatan di mana stasiun penyiaran menawarkan iklan dengan harga murah kepada pemasangan iklan, namun dengan syarat iklan itu akan diganti dengan iklan alien yang bersedia membayar dengan harga lebih mahal. Selanjutnya, biaya iklan televisi.
Menghitung biaya iklan berdasarkan rating acara. Sounds per rating point. Biaya per spons iklan rating program. Biaya iklan di program A sebesar 20 juta. Tarif rata-rata iklan televisi berdurasi 30 detik di Indonesia periode 2004-2005 paling murah adalah 20 juta rupiah. Di Amerika Serikat, tarif iklan televisi untuk siaran prime time periode 1979 sampai 1980 sebesar 67 US. Tarif iklan rata-rata TV di Amerika Serikat 30 detik pada saat prime time adalah sebesar 250 atau setara dengan 2,4 miliar. Selanjutnya, konsep rating. Menurut Steinhead and Christopher Sterling, rating merupakan perkiraan komparatif dari jumlah pesawat televisi yang sedang digunakan pada suatu wilayah siaran tertentu. Suatu program dengan rating 100 berarti seluruh atau 100% rumah tangga di seluruh wilayah tertentu menonton sebuah program siaran. Rating adalah perhitungan berdasarkan jumlah televisi yang digunakan pada kelompok sampel tertentu. Rating acara adalah presentase atau didasarkan pada seluruh sampel, termasuk juga kelompok yang tidak memberikan jawaban. Audience share ditunjukkan pada kelompok yang digunakan televisi saja. Baik, kesimpulan dari materi tadi yaitu media penyiaran yang mencakup radio dan televisi merupakan media yang sangat penting dalam periklanan dan promosi. Televisi bahkan menjadi media yang paling banyak menyedot anggaran iklan. Televisi memiliki posisi penting bagi pemasar karena media menyediakan banyak program populer yang disukai banyak orang. Selain itu, radio juga menjadi media yang penting. Radio menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat. Masih banyak orang yang tergantung pada radio untuk mendapat informasi dan hiburan, khusus mereka yang sedang berkendaraan di jalan. Baik, itu pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.